Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca Tafsir Al-Azhar. Yang pada kesempatan ini kita akan bacakan ayat 5 sampai dengan ayat 6 dari surat An-Nisa, masih pada juz yang keempat yang terdapat dalam Tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله hasiba. Ayat 5. Janganlah kamu berikan kepada orang-orang yang bodoh harta kamu yang telah dijadikan Allah bagimu pokok penghidupan adanya. Berilah mereka makan padanya dan berilah mereka pakaian serta katakanlah kepada mereka kata-kata yang baik. 6. Hendaklah kamu selidiki anak-anak yatim itu hingga sampai waktunya untuk menikah. Jika kamu tilik pada mereka telah ada kecerdikan, serahkanlah harta mereka kepada mereka, dan janganlah kamu makan harta itu dengan boros, dan cepat-cepat sebelum mereka dewasa. Barang siapa yang kaya, hendaklah dia menahan diri, dan barang siapa yang fakir, bolehlah makan secara patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta mereka kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi atasnya, dan cukuplah Allah sebagai penghitung. Berkenaan dengan pemberian harta anak yatim yang pada ayat 2 telah dijelaskan, wajib diberikan kepadanya. Apabila telah tiba waktunya, tibalah ayat 5, yaitu bagaimana kalau anak yatim itu bodoh, pandir atau tolol. Dengan demikian bukan saja anak yatim lagi yang diperkatakan, tetapi semua orang yang tolol dan pandir, yaitu orang yang tidak dapat mengendalikan harta bendanya, yang kalau diserahkan ke dalam tangannya, dalam sebentar saja akan musnah dihabiskannya kepada yang tidak berfaedah. Dia hanya pandai menghabiskan, tetapi tidak sanggup memperkembangkan harta. Ada kalanya karena benar-benar kurang akal, ada kalanya karena masih kecil. Datanglah ayat 5 ini. Janganlah kamu berikan kepada orang-orang yang bodoh harta kamu yang telah dijadikan Allah bagimu pokok penghidupan padanya. Pangkal ayat 5. Meskipun harta itu jelas harta mereka sendiri, hak mereka sendiri, tetapi dalam ayat ini dikatakan bahwa harta itu adalah harta kamu, yaitu harta kamu yang terlingkung dalam masyarakat Islam. Menjadi kewajibanlah menjaga agar harta itu jangan punah sampai di tangan orang yang punya yang tidak pandai atau belum pandai mentadbirkannya. Padahal harta itu adalah pokok penghidupan. Kalau harta itu diserahkan kepada si pandir atau si pemboros sehingga habis dan licin tandas, terlantarlah hidupnya dan melaratlah dia.
Bukankah dia menjadi beban bagi masyarakat sekitarnya? Oleh sebab itu, harta tidak boleh diberikan kepadanya walaupun dia anak yatim. Kalau si wali yang mengasuhnya berkibaratan memikul amanah berat itu, bolehlah hal itu dilaksanakan oleh yang berwajib atau sultan atau imam. Artinya masyarakat sudah mesti campur tangan. Dalam negara ini yang dahulu dinamai Wiskamer, harta orang itu dipegang oleh negara, tetapi belanjanya selama hidup dibayar dengan harta itu juga. Di dalam ayat ini dijelaskan, berilah mereka makan padanya dan berilah mereka pakaian. Dengan ayat ini nyatalah si wali tadi berhak mempernaik harta itu, memperdiagakannya, mengembangkannya, yang akan menyebabkan harta itu tidak habis. Dari sana mereka diberi rezeki makanan dan pakaian mereka dari hasil harta mereka sendiri. Serta katakanlah kepada mereka kata-kata yang baik-baik. Ujung ayat 5. Kata-kata yang baik-baik yaitu katakan terus terang bahwa harta itu adalah milik mereka. Si wali hanya memegang dan mentadbir. Tentu saja yang mentadbirkan harta itu berhak pula menerima ganti kerugian usahanya mentadbirkan harta itu. Dan ini pun wajib dapat dipertanggungjawabkan. Kebodohan atau kepandiran ada yang hanya sementara, yaitu pertama, selama anak belum balik dan belum dapat berdiri sendiri. Setelah anak dapat berdiri sendiri dan dipercaya bahwa dia tidak akan menyia-nyiakan, barulah harta diserahkan. Kedua, perempuan yang tidak pandai menjalankan hartanya. Tentu kalau dia sudah bersuami dan suaminya itu bisa dipercaya, boleh wilayah diserahkan kepadanya. Atau perempuan itu tetap telah sanggup, baru diserahkan. Namun ada juga orang, baik laki-laki ataupun perempuan, kaya raya dan sangat pandir. Mungkin selama hidupnya wali masih berkewajiban memegang harta itu, lalu dijamin makan minum dan pakaiannya. Setelah dia meninggal, diserahkan kepada warisnya menurut syarat. Ayat yang selanjutnya memberi keterangan lebih jelas lagi. Hendaklah kamu selidiki atau kamu uji atau kamu tinjau dengan seksama anak-anak yatim itu hingga sampai waktunya untuk menikah. Pangkal ayat 6. Diuji dia apakah dia telah sanggup memegang hartanya sendiri atau belum. Misalnya diberikan kepadanya terlebih dahulu sebagian, disuruh dia memperniagakan, sudah pandaikah dia atau belum? Kalau belum, jangan dahulu diserahkan semua. Di dalam ayat ini disebut ujian sebelum menikah, karena setelah dia menikah berarti dia telah berdiri sendiri, mengatur pula istri dan rumah tangganya. Jika kamu tilik pada mereka telah ada kecerdikan, serahkanlah harta mereka kepada mereka. Artinya, lepaslah kamu dari tanggung jawab sebab harta itu memang harta mereka sendiri. Dengan ayat ini teranglah bahwa menjadi perintah wajib dari Allah terhadap si wali menyerahkan harta itu seluruhnya setelah jelas bahwa dia telah pandai atau telah sanggup mengatur sendiri hartanya. Kalau mereka 2-3 orang laki-laki dan perempuan, niscaya ada yang tertua antara mereka dan dapat mengatur adik-adiknya, serta saudara-saudara perempuannya. Kalau dia telah sanggup mengatur adik-adiknya, lebih baik diserahkan kepadanya semua, sebab dialah yang paling akrab kepada adik-adiknya. Akan tetapi kalau dia baru dapat mengatur hartanya sendiri, masihlah kewajiban bagi si wali mengurus harta adik-adiknya yang belum dewasa. Dalam hal ini kita lihat, bukanlah bergantung kepada umur, tetapi bergantung kepada kecerdikan atau kedewasaan pikiran. Karena ada juga anak usianya belum dewasa tetapi dia telah cerdik. Ada pula usianya telah agak lanjut tapi belum matang. Teranglah pula di dalam ayat ini bahwa kalau syarat kecerdikan telah tampak, padahal si wali masih bertahan tidak mau menyerahkannya, berdosalah dia di sisi Allah. Dan janganlah kamu makan harta itu dengan boros dan cepat-cepat sebelum mereka dewasa, sehingga setelah datang waktunya dia berhak menerima hartanya kembali. Didapatnya hartanya telah musnah setelah tidak patut bertasarruf terhadap harta anak yatim dengan cara seperti ini, termasuklah ke dalam golongan orang yang menyalakan api dalam perut. Harta anak yatim yang dimakan dengan cara tidak halal itu besar sekali kemungkinan akan membakar habis harta si wali. Sebab selama dia berlaku tidak jujur, harta benda kepunyaan sendiri pun akan hilang berkahnya. Barang siapa yang kaya hendaklah dia menahan diri. Kata ayat ini sebagai pembangkit dasar budi baik dalam jiwa wali yang kaya, tanpa menyinggung sedikit pun harta anak yatim untuk kepentingannya sendiri, tetapi dipeliharanya dan dijalankannya juga sebagaimana patutnya. Sebab dia sendiri pun orang yang mampu. Bertambah besar dan mulialah dia dalam pandangan anak yatim setelah dia dewasa kelak. Merasa salah anak itu bahwa dia berutang budi. Dan barang siapa yang fakir, bolehlah makan secara patut. Dia seorang yang miskin, padahal dengan tiba-tiba memikul beban mengasuh dan memegang amanah anak yatim kaya. Dia wajib memegang amanah itu. Kalau dia tidak boleh menyinggung secara patut, tentu teraniayalah dia. Mungkin dengan menjalankan harta anak yatim itu dia pun tertolong. Misalnya anak yatim itu mempunyai harta setumpak sawah. Si wali yang fakir boleh mengerjakan sendiri sawah itu dengan bagi 2 hasil. Demikian juga contoh yang lain-lain. Di sini disebut lagi bil ma'ruf, yaitu menurut cara yang patut dalam pandangan umum, karena keridhaan Allah sesuai pula dengan keridhaan masyarakat peri kemanusiaan yang umum. Meskipun berapa patutnya wali yang tidak mampu itu bolehlah memakan harta anak yatim, baik juga kita tilik betapa pendapat ulama tentang hal ini agar kita ketahui kesatuan pendapat mereka dalam satu hal,
yaitu memakan harta anak yatim adalah suatu perbuatan yang meminta pertanggungjawaban budi yang amat besar walaupun jumlahnya kecil. Ada ulama tafsir berpendapat bahwa wali yang memakan harta anak yatim karena kemiskinan adalah berutang dengan niat akan membayarnya kembali. Yang berpendapat begini antaranya ialah Sayyidina Umar bin Khattab dan Ibnu Abbas. Ibnu Jarir menyalinkan dasar pendapat Ibnu Abbas itu demikian. Kalau si pengasuh kaya tidaklah halal dia memakan harta anak yatim, akan tetapi kalau si pengasuh orang miskin, bolehlah dia pakai harta itu dengan niat apabila dia telah mampu akan dibayarnya. Itulah yang disebut di dalam ayat memakan dengan patut. Ditambah lagi oleh Said bin Jubair, murid Ibnu Abbas, kalau si pengawas telah dekat akan mati, hendaklah dia minta ridho kepada pengawasnya yang menggantikannya. Menurut Asy-Sya'bi, arti memakan dengan sepatutnya ialah bahwa dia tidak boleh makan harta anak yatim kalau tidak terpaksa benar muttar, sebagai dihalalkan makan bangkai bagi seorang yang tidak mendapat makan lagi. Dibicarakan juga oleh ahli tafsir berapa kadarnya dibolehkan memakan dengan ma'ruf. Satu riwayat dari Ibnu Abbas menerangkan ialah mengambil makanan sekedar di ujung jarinya saja. As-Sudi mengatakan sekedar ujung jari juga, jangan berlebih dan jangan mengambil pakaian. Menurut Ikrimah artinya ialah tangan engkau bersama masuk piring dengan tangan mereka dan jangan mengambil pakaian atau sandang. Penafsiran lain berkata, ambillah sekedar penghilangkan lapar dan sekedar penutup aurat. Yang lain menyatakan pendapat pula, boleh mengambil makan hasil harta anak yatim sekedarnya sebagai air susu binatang ternak, bulunya, hasil buah, dan hasil tanaman di sawah, semuanya sekedar perlu pula. Menurut fatwa Imam Atta, makan bersama-sama mereka satu hidangan, sekedar niat hikmat dan pekerjaannya jangan lebih. Akhirnya samalah pendapat segala ulama fikih bahwa harta anak yatim itu tetap harta anak yatim. Walinya sekedar pengawas dan tidak boleh menguasai sebagai hartanya sendiri. Tetapi dia boleh meminjam harta itu kalau sangat terdesak, dan boleh juga memperhitungkan sebagai upah atau gaji yang diperhitungkan baik-baik. Timbul kesimpulan bahwa memakan dengan sepatutnya atau ma'ruf ialah boleh meminjam akan dibayar, boleh menerima upah menurut patut, dan sekali-kali tidak boleh makan harta itu dengan tidak hendak menggantinya atau seperti harta kepunyaan orang gila atau orang pandir. Sampai begitulah halusnya ahli tafsir dan fuqaha membicarakan hal ini. Penyerahan di hadapan saksi. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta mereka kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi atasnya. Di sini jelaslah sudah bahwa kalau sudah datang waktu menyerahkan harta anak yatim ke tangannya sebab dia sudah bisa mengurus sendiri, hendaklah dia hadapan saksi. Sebab dengan adanya saksi, si pengawas dapat mempertanggungjawabkan bagaimana dia menjaga harta itu. Jika dia miskin sebagaimana disebut di pangkal ayat, sehingga ada harta itu yang termakan dengan ma'ruf, hendaklah diketahui. Patut dibayar. Dibayar patut minta ridho, diharapkan ridhonya. Berkata Ibnu Abbas, apabila usianya sudah balik, serahkanlah hartanya di hadapan saksi karena begitu perintah Allah. Ada juga pembicaraan ulama tentang hukumnya memakai saksi ketika penyerahan itu. Mazhab Syafi'i dan Maliki menyatakan bahwa menyerahkan di hadapan saksi adalah wajib. Ada juga ulama antaranya dalam mazhab Hanafi mengatakan ini hanya perintah sunnah. Akan tetapi apabila kita kaji sampai kepada bunyi ayatnya menurut undang-undang ilmu usul fikih, di sini terdapat amar atau perintah, yaitu fa'ashidu, hendaklah kamu adakan saksi. Pokok pertama perintah adalah wajib, kecuali terdapat tanda-tanda lain yang menurunkan perintah itu kepada anjuran. Di dalam ayat ini tidak terdapat isyarat yang akan menurunkan derajat perintah menjadi anjuran. Malahan ujung ayat memberi petunjuk bahwa perintah ini lebih berat kepada wajib, sebab ujung ayat berbunyi, dan cukuplah Allah sebagai penghitung. Ujung ayat 6. Artinya segala gerak-gerik, kejujuran atau kecurangan wali pengawas harta anak yatim tidak lepas dari perhitungan dan pengawasan Allah. Kalau misalnya ada kecurangan, tidaklah hal itu dapat disembunyikan dari tilikan Allah Ta'ala. Kalau misalnya manusia dapat menyembunyikan dari mata semua manusia di atas dunia ini, di akhirat pasti akan diperhitungkan kembali. Menilik ujung ayat yang mengandung ancaman ini, penulis tafsir ini lebih condong kepada pendapat-pendapat ulama Malikiyah dan Syafi'iyah yang tersebut tadi, bahwa hukum menghadirkan saksi ialah wajib. Untuk menenteramkan hati dalam mengamalkan perintah Allah ini, tidaklah ada halangannya. Bahkan sangat dianjurkan apabila penyerahan kembali harta anak yatim yang telah dewasa dilakukan di hadapan notaris. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.